warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Yuyun Taufik SPD MSI selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rosa Aulianti dengan NIM 25020101039 dari kelas MJ 208. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul ST Warisan dengan slogan segarnya sederhana, peluangnya luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya tidak hanya akan menjelaskan mengenai produk yang akan saya tawarkan, tetapi saya juga ingin mengajak kepada Bapak Yuyun dan teman-teman untuk melihat bahwa sebuah produk sederhana seperti ST dapat menjadi sebuah bisnis yang menarik dan memiliki potensi untuk berkembang. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya dan selalu simak videonya ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu es teh warisan. Es teh warisan merupakan usaha minuman yang menawarkan es teh manis dengan cita rasa yang khas dan berbeda dari es teh pada umumnya. Lalu, mengapa saya memilih bisnis es teh? Ada beberapa alasan. Yang pertama, harga jualnya dapat terjangkau. Yang kedua, bahan bakunya mudah diperoleh. Dan yang terakhir, es teh merupakan minuman yang mudah diterima oleh masyarakat. Terlebih lagi, kondisi di Indonesia yang memiliki cuaca cukup panas, sehingga membuat minuman dingin dan menyegarkan memiliki peluang pasar yang cukup baik. Jadi meskipun produk yang ditawarkan sederhana, bukan berarti peluang bisnisnya kecil. Justru dari produk sederhana itulah kita dapat mengembangkan sebuah usaha yang memiliki potensi untuk berkembang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian peluang bisnis. Kenapa memilih bisnis es teh? Karena konsep bisnis yang kami tawarkan cukup sederhana, seperti minuman sederhana plus lokasi tepat dan harga sesuai sama dengan peluang. Es teh warisan menawarkan harga mulai dari Rp3.000. Dengan harga tersebut, target pasar utama yang kami tuju adalah pelajar mulai dari SD sampai SMK, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha. Kenapa pelajar menjadi salah satu target utama? Karena pelajar membutuhkan produk yang harganya terjangkau, mudah dibeli, dan bisa dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, lokasi usaha menjadi salah satu faktor yang penting. Kami menargetkan lokasi yang berada dekat dengan sekolah atau area yang ramai, sehingga konsumen lebih mudah menemukan dan membeli produk. Selain itu, target konsumennya juga cukup luas dan bisnis ini masih mempunyai ruang untuk berkembang. Artinya, usaha ini tidak hanya berpotensi untuk berjalan di satu lokasi, tetapi dapat dikembangkan ke lokasi lainnya apabila bisnis sudah berkembang. Untuk produk yang ditawarkan, es teh Warisa menggunakan beberapa bahan utama, yaitu teh tongji, teh solo, teh botol, gula batu, gula pasir, es batu, dan air. Kami menggunakan kombinasi beberapa jenis teh dengan tujuan menghasilkan cita rasa yang khas. Selain memiliki harga yang terjangkau, produk ini juga praktis dan bahan-bahannya mudah diperoleh. Es teh warisan juga menyediakan pilihan ukuran, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Dengan demikian, konsumen tidak harus membeli ukuran yang sama. Mereka bisa memilih ukuran seperti kecil, sedang, ataupun jumbo. Selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan kalau sudah banyak bisnis es teh, apa yang membuat es teh warisan berbeda? Menurut saya, ini adalah salah satu pertanyaan yang terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis. Es teh warisan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah cita rasa khas karena menggunakan kombinasi beberapa jenis teh. Yang kedua adalah harga yang bersahabat, sehingga dapat dijangkau oleh pelajar maupun masyarakat. Yang ketiga adalah pilihan ukuran, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah lokasi yang strategis, terutama apabila berada dekat dengan sekolah. Dan yang terakhir adalah bisnis ini masih bisa dapat dikembangkan. Karena es teh warisan bukan sekedar menjual es teh. Kami ingin menjadikan produk sederhana ini sebagai sebuah peluang bisnis yang dapat dikembangkan menjadi lebih besar.
Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk memasarkan es teh warisan, kami menggunakan dua strategi utama, yaitu offline dan online. Untuk pemasaran offline, pelanggan dapat langsung datang ke stand dan kami juga memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut dan rekomendasi pelanggan. Hal ini penting karena kepuasan pelanggan dapat membantu memperkenalkan produk kepada orang lain. Kemudian, untuk pemasaran online, kami dapat memanfaatkan layanan seperti GrabFood dan ShopeeFood. Dengan begitu, pelanggan dapat memesan produk tanpa harus datang langsung ke lokasi. Kami juga akan memperhatikan review dan rating dari pelanggan karena hal tersebut dapat membantu membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, kami menggunakan strategi promo untuk menarik pelanggan. Contohnya adalah beli 2 es teh jumbo gratis 1 es teh sedang. Kemudian, terdapat juga promo khusus pada hari Jumat. Dengan adanya promo tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat konsumen untuk mencoba dan membeli kembali produk. Es teh warisan. Selanjutnya adalah operasional bisnis. Secara sederhana, proses bisnis es teh warisan terdiri dari bahan, produksi, penyaringan, pengemasan, dan penjualan. Untuk proses produksinya, pertama kami menyiapkan seluruh bahan yang diperlukan. Kemudian memasukkan air ke dalam panci. Setelah itu, kami memasukkan kombinasi teh yang sudah disiapkan dan menambahkan gula. Selanjutnya, direbus hingga mendidih kurang lebih selama 40 menit. Setelah proses perebusan selesai, teh didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian, ampas teh disaring dan teh dimasukkan ke dalam teko. Setelah itu, disiapkan dan disajikan kepada pelanggan. Dalam proses pelayanan, kami juga mengutamakan keramahan, kecepatan, dan kebersihan. Karena menurut kami, kualitas pelayanan juga merupakan bagian penting dalam mempertahankan pelanggan. Untuk harga jual es teh warisan memiliki 3 pilihan ukuran. Untuk ukuran kecil sebesar Rp3.000, untuk ukuran sedang sebesar Rp5.000, sedangkan untuk ukuran jumbo sebesar Rp6.000. Dengan harga mulai dari Rp3.000, pelanggan sudah bisa mendapatkan minuman yang segar dan praktis. Harga ini juga disesuaikan dengan target pasar utama kami, yaitu pelajar dan masyarakat sekitar. Jadi, pelanggan dapat memilih ukuran berdasarkan kebutuhan dan kemauan mereka. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang menurut saya paling penting dalam proposal bisnis ini. Kenapa Anda harus bergabung dengan es teh warisan? Es teh warisan menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, modal awal yang relatif terjangkau. Kedua, target pasar yang jelas. Ketiga, produk yang mudah diterima konsumen. Keempat, lokasi yang dekat dengan target pasar. Dan kelima, potensi pengembangan menu. Yang terakhir adalah peluang membuka cabang, di mana bisnis ini tidak hanya menawarkan produk, kami juga menawarkan sebuah peluang untuk membangun dan mengembangkan bisnis secara bertahap. Tentunya, sebuah bisnis harus memiliki rencana untuk berkembang. Untuk es teh warisan, terdapat beberapa rencana pengembangannya. Yang pertama adalah pengembangan produk. Kedepannya, kami dapat menambahkan produk seperti kopi, es jeruk, minuman saset, dan berbagai varian minuman lainnya. Yang kedua adalah pengembangan pemasaran. Kami akan memperluas penggunaan media sosial, meningkatkan jangkauan pelanggan, serta memperkuat review dan rekomendasi pelanggan. Kemudian, yang ketiga adalah pengembangan usaha. Apabila bisnis sudah berkembang dengan baik, kami dapat memperluas pasar dan membuka cabang di lokasi yang strategis. Dengan begitu, es teh warisan tidak berhenti hanya sebagai satu usaha kecil, tetapi memiliki peluang untuk berkembang menjadi bisnis yang lebih besar.
Kenapa Anda harus bergabung? Sekarang, coba kita bayangkan sebuah bisnis yang modalnya relatif terjangkau, produknya sederhana, harganya mudah diterima, dan bisa dipasarkan secara offline maupun online. Yang paling penting, masih memiliki ruang untuk berkembang. Menurut saya, itulah yang membuat ST Warisan menjadi sebuah peluang yang menarik. Karena dalam bisnis, kita tidak selalu harus memulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulai dari sesuatu yang sederhana, kemudian mengembangkan secara bertahap. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ST Warisan bukan hanya tentang menjual segelas es teh. Bisnis ini merupakan sebuah contoh bagaimana produk sederhana dapat menjadi sebuah peluang bisnis yang memiliki potensi untuk berkembang. Dengan harga yang terjangkau, target pasar yang jelas, lokasi yang strategis, pemasaran offline dan online, serta rencana pengembangan produk dan usaha, saya percaya ST Warisan memiliki peluang untuk menjadi bisnis yang menarik. Karena sekali lagi, segarnya sederhana, peluangnya luar biasa. Demikian presentasi proposal bisnis untuk mata kuliah pengantar bisnis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih kepada Bapak Yuyun Taufik SPD MSI selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.